Bayangkan kamu berdiri di tengah padang rumput luas saat matahari mulai tergelincir ke arah barat. Cahaya keemasan memancar dari punggungmu, menciptakan siluet hitam panjang yang terbentang tepat di depan kakimu. Itulah bayanganmu. Secara insting, kamu ingin menyentuh kepala bayangan itu. Kamu melangkah, dia ikut melangkah. Kamu berlari kencang, dia pun melaju dengan kecepatan yang sama. Semakin kencang kamu mengejar, semakin mustahil rasanya untuk menangkap sosok gelap itu. Ini adalah hukum fisika sederhana, namun seringkali yang kita lupakan dalam logika kehidupan, yaitu sesuatu yang selalu dikejar, justru ia akan lari menjauh. Kita sering mengira bahwa usaha keras dan kecepatan adalah kunci untuk mendapatkan segalanya. Padahal dalam semesta atau tahu, terkadang keinginan yang terlalu membara itu justru menjadi penghalang terbesarnya. Sahabatku, apakah saat ini kamu sedang merasa lelah karena berlari mengejar sesuatu yang tak kunjung tergapai? Mari kita duduk sejenak dan membedah ilusi ini bersama-sama. Mari kita periksa apa yang disebut lari maraton ini melakukan sesuatu pada tubuhmu. Sahabatku, ini yang harus bisa kita sadari sahabatku. Saat ambisi untuk mengejar bayangan itu memuncak, bahumu perlahan naik dan mengeras, seolah menahan beban langit yang tak kasat mata. Di situ ada ketegangan konstan di rahangmu, sebuah gertakan gigi di malam hari yang menandakan bahwa alam bawah sadarmu tidak pernah benar-benar istirahat. Napasmu mungkin terasa pendek, tertahan di dada bagian atas, seakan-akan oksigen adalah komoditas mahal yang harus dihemat karena kamu sedang dalam mode survival atau bertahan hidup. Jantungmu berdetak bukan dengan irama ketenangan, melainkan irama ketergesa-gesaan. Kamu dalam mode memburu waktu yang rasanya selalu kurang dan kurang terus. Rasanya 24 jam sehari itu tidak cukup. Dan bahkan mungkin saja kamu berkata di dalam hati, andai aku kuat untuk tidak tidur, maka aku akan kerjakan terus tanpa lelah. Sahabatku, rasa pegal di punggung bawah dan kekakuan di leher itu sebenarnya bukan sekedar akibat duduk terlalu lama di depan layar, melainkan manifestasi fisik dari jiwa yang terus mencondongkan badan ke depan, berusaha meraih masa depan dan menolak untuk hadir sepenuhnya di masa kini. Dan sadarilah sahabatku, rasa lelah itu artinya tubuhmu sedang berteriak minta tolong. Ketakutan terbesar kita bukanlah kegagalan, melainkan kesuksesan yang terasa hampa setelah pengejaran seumur hidup. Bayangkan, jika kamu terus berlari dengan kecepatan seperti ini selama 10, 20, atau 30 tahun lagi. Kamu mungkin akan sampai di garis finish yang kamu impikan. Jabatan itu, angka di rekening itu, atau validasi sosial itu. Namun, saat kamu sampai di sana, kamu menyadari bahwa bayangan kepuasan itu telah bergeser lagi ke depan, menjauh lagi. Ini adalah teror eksistensial yang sunyi, yaitu menghabiskan usia muda untuk mengejar dan menghabiskan usia tua untuk menyesali mengapa kamu tidak pernah menikmati pemandangan di sepanjang jalan. Sahabatku, jika pola ini tidak diputus sekarang, saat ini, kamu berisiko menjadi asing bagi dirimu sendiri. Kamu akan memiliki segalanya di luar, tapi tidak memiliki siapa-siapa di dalam diri. Rumahmu mungkin besar, tapi jiwamu menjadi sempit dan sesak karena dipenuhi oleh keinginan-keinginan yang tak pernah terpuaskan. Dunia modern dan segala hiruk-pikuk budaya serba cepatnya ini adalah arsitek dari penderitaan ini. Kita dikondisikan sejak kecil untuk percaya bahwa diam adalah dosa dan sibuk adalah mata uang keberhasilan. Media sosial memperparah ini dengan memamerkan etalase kehidupan orang lain yang tampak sempurna, membuatmu merasa tertinggal jika tidak sedang produktif 24 jam sehari. Mereka menjual narasi bahwa jika kamu berhenti lari, kamu akan tergilas zaman. Ini adalah jebakan massal yang membuat kita semua menjadi pelari di atas treadmill. Kita berkeringat deras, kelelahan luar biasa, tapi tidak benar-benar berpindah tempat secara spiritual. Kita diajarkan untuk menjadi agresif terhadap takdir, untuk menaklukkan dunia. Padahal dunia bukanlah musuh yang harus dikalahkan. Obsesi untuk selalu lebih ini membuat kita buta, bahwa seringkali apa yang kita cari sebenarnya sudah ada di sini, hanya saja tertutup oleh debu ketergesa-gesaan yang kita ciptakan sendiri saat berlari. Sahabatku, disinilah kearifan tua Lao Tse menawarkan sebuah paradoks yang menyembuhkan. Dalam Tao Te Ching, ia mengajarkan konsep Wu Wei,
yang sering disalahartikan sebagai tindakan tidak melakukan apa-apa, padahal maknanya adalah tindakan tanpa memaksa atau tindakan yang selaras dengan aliran alami. Lao Tse mengingatkan kita bahwa bila engkau ingin menggenggam sesuatu, biarkanlah ia lepas. Bila engkau ingin menyingkirkan sesuatu, biarkanlah ia berkembang. Filosofi ini terdengar aneh bagi logika modern kita yang linier. Namun, perhatikanlah air. Air tidak pernah berjuang untuk menghancurkan batu. Ia hanya mengalir, lembut, dan konsisten. Namun pada akhirnya batulah yang akan terikis. Prinsip bayangan ini mengajarkan kita satu hal krusial, yaitu jika kamu mengejar bayangan, alias keinginan duniawi atau keinginan ego, kamu membelakangi matahari, alias sumber jati diri atau yang disebut Tao. Konsekuensinya, kamu akan selalu melihat kegelapan di depanmu. Namun jika kamu berbalik arah menuju matahari, bayangan itu akan jatuh di belakangmu, mengikutimu, tanpa perlu kamu paksa. Mari kita dalami metafora mundur untuk maju. Dalam memanah, anak panah hanya bisa melesat jauh ke depan jika ditarik mundur terlebih dahulu. Begitu pula dengan kehidupan. Seringkali solusi dari kebuntuan hidupmu bukanlah dengan menambah kecepatan lari, melainkan dengan berhenti total. Ini adalah seni non-doing yang aktif. Ketika kamu berhenti mengejar pengakuan, anehnya orang-orang mulai menghormatimu karena integritas dan ketenanganmu. Ketika kamu berhenti memelas cinta dan mulai mencintai dirimu sendiri, cinta dari luar datang karena kamu memancarkan frekuensi kepuasan, bukan frekuensi kekurangan. Paradoksnya adalah, semesta tidak merespon kebutuhan atau tuntutan kita yang penuh nafsu. Semesta hanya merespon getaran kita. Jika getaranmu adalah, aku butuh karena aku tidak punya, alias mengejar bayangan, semesta akan memberimu lebih banyak pengalaman tidak punya. Tapi jika getaranmu adalah aku utuh, alias menghadap cahaya, maka semesta akan memantulkan keutuhan itu kembali kepadamu. Lao Tse juga mengajarkan kita untuk melepaskan ilusi kendali. Kita sering berpikir bahwa dengan merencanakan setiap detail dan mengkhawatirkan setiap kemungkinan, kita bisa mengendalikan hasil. Itu sia-sia saja, sama seperti mencoba menangkap bayangan dengan tangan kosong. Ia tidak memiliki substansi fisik. Bayangan itu ada karena ada objek yang menghalangi cahaya. Objek itu adalah ego kita. Semakin besar ego, yaitu kamu merasa paling penting, paling benar, paling berhak, maka akan semakin besar bayangan gelap yang dihasilkannya. Mengejar bayangan sama dengan memidara ego. Sahabatku, cobalah untuk menjadi transparan seperti kaca. Biarkan cahaya melewatinya tanpa hambatan. Ketika kamu tidak lagi terobsesi menjadi seseorang yang hebat di mata orang lain, maka beban hidupmu akan hilang. Kamu menjadi ringan, dan dalam keringanan itu, kamu justru bisa bergerak lebih lincah dan efektif daripada saat kamu memikul beban ambisi yang berat. Dan anehnya, dirimu masih menolak kenyataan ini, kan? Masyarakat kita memuja kekerasan, ketegasan yang kaku, dan dominasi. Tapi Lao Tse berkata, yang lembut dan lentur akan bertahan, yang keras dan kaku akan patah. Lihatlah gigi dan lidah. Saat manusia menua, gigi yang keras akan rontok satu persatu, tapi lidah yang lembut akan tetap utuh hingga akhir hayat. Dalam konteks mengejar impian, pendekatan yang keras alias memaksakan kehendak, begadang sampai sakit, dan sampai mengorbankan hubungan mungkin memberikan hasil cepat, tapi hasil itu akan rapuh dan tidak berkelanjutan. Sebaliknya, pendekatan yang lembut alias konsistensi, kesabaran, dan mendengarkan intuisi, ini adalah seperti menanam pohon. Ia butuh waktu, tapi akarnya kuat. Jangan takut dianggap lemah karena kamu memilih untuk istirahat, untuk merenung, atau untuk berjalan lambat. Kelembutanmu adalah strategi bertahan hidup paling canggih yang dirancang oleh alam semesta untuk memastikan kamu bisa sampai di tujuan dengan waras dan selamat. Sekali lagi ingat sahabatku, sampai di tujuan dengan waras dan selamat. Secara sains modern, khususnya neuroscience, apa yang diajarkan Lao Tse ini sangat relevan dengan cara kerja otak kita, terutama terkait sistem dopamin. Saat kita mengejar sesuatu alias bayangan, maka otak kita akan melepaskan dopamin, dan dopamin ini adalah hormon antisipasi. Masalahnya sirkuit ini seringkali terjebak dalam reward prediction error. Kita kecanduan pada proses mengejarnya, bukan pada mendapatkannya. Inilah kenapa saat tujuan tercapai, rasanya sering hampa. Selain itu, kondisi stres kronis akibat terus mengejar ini akan mengaktifkan amigdala alias pusat rasa takut, dan ini mematikan korteks prefrontal alias pusat kebijaksanaan.
Dalam mode ini, kita menjadi reaktif, bukan kreatif. Dengan menerapkan prinsip Tao alias ketenangan, kita menurunkan kortisol, mengaktifkan sistem saraf parasimpatik, dan memungkinkan otak masuk ke gelombang alfa atau theta. Disinilah wawasan jenius dan solusi kreatif muncul. Jadi, berhenti mengejar secara harfiah, mengubah kimia otakmu dari mode panik menjadi mode jenius. Lantas, apa obatnya? Nah, untuk langkah pertama adalah redefinisi total tentang apa itu cahaya dan apa itu bayangan. Mulailah sadari bahwa kekayaan, ketenaran, dan pujian hanyalah byproduct atau efek samping dari bayangan, bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah state of being atau kondisi batinmu, rasa damai, antusiasme, dan koneksi dirimu dengan sang cahaya. Ubah fokusmu, alih-alih bertanya apa yang bisa aku dapatkan dari dunia, tanyakanlah ini pada dirimu sendiri, yaitu kualitas apa yang bisa aku berikan pada dunia saat ini. Saat kamu fokus memberi nilai, berkarya dengan hati, dan melayani orang lain tanpa pamrih yang berlebihan, kamu sedang berdiri menghadap matahari. Sukses finansial dan material seringkali datang sebagai konsekuensi logis dari kebermanfaatan yang kamu tebar, bukan hasil dari perburuan yang membabi buta. Kamu menjadi magnet, bukan pemburu. Seringkali dorongan kompulsif untuk mengejar pencapaian ini berakar dari inner child yang terluka. Seorang anak kecil di dalam dirimu yang dulu merasa tidak dilihat, tidak didengar, atau hanya dihargai jika ia berprestasi. Sahabatku, cobalah peluk anak kecil itu yang ada di dalam dirimu sekarang. Katakan padanya, kamu tidak perlu lari lagi, nak. Kamu tidak perlu memenangkan piala apapun agar aku menyayangimu, nak. Kamu berharga hanya karena kamu ada. Itu sudah lebih dari cukup. Terima kasih, kamu sudah ada. Penyembuhan luka ini krusial. Tanpa berdamai dengan inner child-mu, semua pencapaianmu di masa depan hanya akan menjadi plester untuk menutupi luka yang terus menganga. Berhentilah mencari ayah atau ibu dalam wujud bos, pasangan, atau audiens media sosialmu. Jadilah orang tua yang welas asih bagi dirimu sendiri. Ketika batinmu merasa aman dan dicintai, maka kebutuhan mendesak untuk membuktikan diri kepada dunia perlahan akar luntur dan akan digantikan oleh keinginan tulus untuk berekspresi. Secara praktis, ini bukan berarti kamu jadi malas dan tidak bekerja. Sama sekali bukan, sahabatku. Ini adalah tentang mengubah energi di balik cara kerjamu. Bekerjalah dalam flow state. Lakukan tugasmu satu persatu dengan kesadaran penuh. Saat mencuci piring, rasakan airnya. Jangan memikirkan laporan besok. Saat menulis, nikmati tarian kata-katanya. Jangan cemaskan views atau likes yang akan didapat. Hiduplah di waktu saat ini, di sini, di hari ini. Lepaskan kemelekatan pada hasil akhir. Ingat sahabatku, tugas saya adalah menanam benih dan menyiramnya sebaik mungkin. Masalah kapan ia berbuah dan seberapa manis buahnya, itu urusan semesta. Dengan melepaskan beban hasil akhir, beban di bahumu hilang. Dan paradoksnya, kinerjamu justru akan meningkat drastis karena kamu bekerja tanpa rasa takut. Ada janji indah dari semesta bagi mereka yang berani melepaskan pengejaran buta, yaitu sinkronisitas atau kebetulan yang bermakna. Pernahkah kamu memperhatikan saat kamu berhenti mencari jodoh dengan putus asa dan mulai menikmati kesendirianmu, tiba-tiba seseorang yang tepat datang? Atau saat kamu tidak lagi ngotot mengejar klien, tiba-tiba tawaran kerjasama masuk lewat email? Ini bukan sihir. Ini adalah penyelarasan frekuensi. Seperti kupu-kupu, jika kamu mengejarnya dengan jaring, ia akan terbang ketakutan. Tapi jika kamu diam dan menanam bunga-bunga indah di taman jiwamu, kupu-kupu itu akan datang dan hinggap di bahumu. Percayalah pada waktu Tuhan. Apa yang menjadi hakmu tidak akan melewatkanmu. Tugasmu hanyalah merawat taman, bukan memaksa kupu-kupu datang. Sekarang, sahabatku, aku ingin mengajakmu pulang. Tarik napas panjang melalui hidung, tahan sejenak, rasakan udara mengisi setiap sel tubuhmu yang lelah. Lalu hembuskan perlahan lewat mulut, lepaskan semua ambisi yang mencekik itu. Sekali lagi, tarik napas, bawa masuk cahaya ketenangan, hembuskan, biarkan bayangan ketakutan itu jatuh di belakang punggungmu. Rasakan kakimu menapak bumi. Kamu ada di sini, sekarang. Kamu aman. Dunia tidak akan runtuh hanya karena kamu beristirahat sejenak. Kamu bukan human doing, kamu adalah human being. Jadilah cahaya itu sendiri dan biarkan segala kebaikan dunia ini yang mengejar bayanganmu. Ingat ya sahabat, hidup itu seperti kita main game. Kalau kamu cuma sibuk grinding level terus sampai lupa nikmatin ceritanya, tahu-tahu gamenya tamat dan kamu cuma dapat capeknya doang.
Lagi pula bayangan itu sifatnya setia tapi pasif. Dia bakal ngikutin kamu kemana aja kecuali pas lampu mati atau pas kamu masuk selimut. Jadi santai saja, rezeki tidak akan tertukar. Kalaupun ketukar mungkin itu pesanan tetangga yang nyasar. Sampai jumpa di video berikutnya ya sahabatku. Salam channel Sentuhan Hati Nurani.